Iran melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Dan meskipun hal ini mungkin terkait dengan nubuatan Alkitabiah, namun apa sebenarnya alasan di balik serangan tersebut? Bagaimana seharusnya respon kita sebagai umat percaya atas peristiwa ini? Mengingat potensi keterlibatan negara-negara lain seperti Suriah, Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Kita akan membahasnya dalam video hari ini. Serangan Iran terhadap Israel adalah sebuah tanda Alkitabiah yang signifikan, kata pendeta Greg Laurie dari Harvest Fellowship. Namun ia memperingatkan agar kita tidak menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat mengarah pada skenario yang dijelaskan dalam Yehezkiel 38, yang menentukan kemenangan akhir umat Tuhan dan pengakuan atas kuasa dan otoritas Tuhan oleh bangsa-bangsa. Pernyataan Laurie muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan udara besar-besaran terhadap Israel oleh Iran yang melibatkan peluncuran ratusan drone dan rudal. Serangan Iran melibatkan peluncuran lebih dari 300 drone dan rudal canggih yang digambarkan oleh militer Israel sebagai potensi eskalator konflik besar. Garda Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut merupakan pembalasan atas serangan Israel terhadap konsulat mereka di Damaskus pada awal April. Pasukan pertahanan Israel mampu mencegat 99% ancaman ini. Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan bahwa mereka mencegat dan menangkis serangan tersebut dan beroperasi dengan kekuatan penuh untuk membela negara dan rakyatnya. Serangan tersebut, meskipun sebagian besar dapat dimitigasi oleh teknologi pertahanan Israel, masih mengakibatkan kerusakan kecil dan sedikit korban jiwa. Seorang gadis berusia 7 tahun di Israel Selatan dilaporkan terluka akibat puing-puing rudal yang dicegat. Hal ini telah menyebabkan peningkatan kewaspadaan di seluruh negara, dengan adanya imbauan bagi warga sipil untuk mencari perlindungan dan bersiap menghadapi potensi eskalasi lebih lanjut. Iran tidak pernah secara terbuka menyerang Israel, kata Laurie. Seraya menambahkan bahwa Iran biasanya bertindak melalui proksi seperti Hizbullah dan Hamas. Alkitab mengatakan orang-orang Yahudi akan dikumpulkan kembali di tanah air mereka pada akhir zaman yang terjadi pada tahun 1948, jelas Laurie. Seraya menambahkan bahwa Alkitab mengatakan Israel akan diisolasi dan hal ini sedang terjadi. Alkitab juga mengatakan antisemitisme akan semakin kuat di akhir zaman. Hal itu juga sedang terjadi, dan Alkitab mengatakan kekuatan besar dari utara Israel akan menyerangnya, dan kekuatan itu diidentifikasi sebagai Magog. Banyak sarjana percaya Magog adalah Rusia, namun Laurie memperingatkan, tidak ada yang bisa mengatakan hal itu dengan pasti, tetapi sepertinya hal itu mungkin terjadi. Tetapi kita tahu, dia menggarisbawahi bahwa salah satu sekutu yang mendukung Magog melawan Israel adalah Persia. Persia adalah Iran. Namun, hal ini tidak berarti apa yang terjadi akan mengarah pada skenario yang kita baca di Yehezkiel 38. Belum tentu. Tapi ini tentu saja merupakan pratinjau dari hal-hal yang akan datang. Ini adalah sebuah perubahan besar, dan ini adalah masalah besar. Perang selalu membawa penderitaan dan kehancuran, dan tidak seorang pun boleh merayakannya. Apapun sikap mereka terhadap Israel, Palestina, atau Iran, Alkitab memberitahu kita untuk berdoa bagi perdamaian di Israel. Laurie menyatakan bahwa ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa itu terjadi, respon kita seharusnya adalah menegaskan keyakinan kita akan kebenaran nubuatan Alkitab, menyadari bahwa penebusan kita sudah dekat dan bukannya ketakutan. Alkitab menubuatkan akan adanya perang, namun juga memberikan penghiburan di saat terjadinya konflik, dan juga menekankan pentingnya tanggung jawab kita sebagai umat percaya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang belum diselamatkan. Dalam Matius 24, Yesus berbicara tentang peperangan dan desas-desus tentang perang, dan juga bahwa menjelang akhir zaman, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa perang dan rumor perang tidak akan menghentikan misi Tuhan. Misi ini akan terselesaikan.
Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Alkitab meramalkan akan terjadi invasi terhadap Israel hari-hari terakhir oleh sejumlah negara. Negara-negara ini digerakkan oleh semacam kuasa iblis sebagaimana disebutkan dalam Yehezkiel 38. Dan penyerangan terhadap Israel selalu dilatar belakangi oleh kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Lalu apa alasan sebenarnya mereka membenci orang Yahudi? Jika kita mencari jawaban dari Alkitab, kita akan menemukannya dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada kita. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Roma 9 ayat 3 hingga 5. Kenyataannya adalah dunia membenci orang Yahudi karena dunia membenci Tuhan. Orang-orang Yahudi adalah anak sulung, umat pilihannya. Ulangan 14 ayat 2. Melalui para leluhur Yahudi, para nabi, dan bait suci, Tuhan menggunakan orang-orang Yahudi untuk menyampaikan firman-Nya, hukum, dan moralitas ke dunia yang penuh dosa. Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, dalam tubuh Yahudi untuk menebus dunia yang berdosa. Satan, penguasa bumi, telah meracuni pikiran manusia. Yohanes 14 ayat 30, Efesus 2 ayat 2, dengan kebenciannya terhadap orang Yahudi. Lihat Wahyu 12 untuk gambaran alegoris kebencian Satan atau naga terhadap bangsa Yahudi, perempuan. Satan telah mencoba memusnahkan orang-orang Yahudi melalui bangsa Babilonia, Persia, Assyria, Mesir, Het, dan Nazi. Namun dia selalu gagal. Tuhan belum selesai dengan Israel. Roma 11 ayat 26 memberitahu kita bahwa suatu hari nanti seluruh Israel akan diselamatkan. Dan hal ini tidak dapat terjadi jika Israel tidak ada lagi. Oleh karena itu, Tuhan akan memelihara orang-orang Yahudi di masa depan. Sama seperti Dia telah memelihara sisa-sisa mereka sepanjang sejarah sampai rencana akhirnya terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi Israel dan bangsa Yahudi.